Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini diganjal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi hari ini masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Harus kita syukuri ini. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kumpul di sini di halaman SD seperti biasa. Kita berusaha supaya apa yang kita lakukan menyangkut ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Di antaranya sholat id itu di halaman atau di lapangan. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang perlu juga diketahui berupa pemberitahuan dan maklumat. Pertama menyangkut masalah pentingnya bagaimana kita menjaga kesehatan. Lebih kepada preventif dan antisipatif. Semua ini tanggung jawab kita. Kenapa kita mesti pakai masker? Ini perintah dan ini sunnah. Karena kita harus menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan sebelah kita. Penting ini. Kemudian hal yang kedua, sanitizer udah kita siapkan. Kemudian juga sajadah itu harus bawa dari rumah. Bawa dari rumah supaya lebih bersih, lebih aman. Jadi hal-hal seperti itu juga kita sengaja ini menjaga jarak. Nanti juga sholat itu jangan terlalu rapat. Karena perintahnya seperti itu untuk menjaga kita. Kemudian juga di depan mungkin diperiksa ya menggunakan temperatur gun itu. Tidak boleh lebih suhu itu dari 37,5 derajat. Kalau merasa lebih diinformasikan, mohon maaf, kita sebaiknya di rumah. Karena ini akan berpotensi menular. Kalau suhu lebih dari 37,5 itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi bentuk antisipasi kita adalah melihat suhu tubuh kita dengan menggunakan temperatur gun tadi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, nanti setelah sholat itu kita langsung pulang. Tidak ada salaman, tidak ada pelukan gitu ya. Ini untuk menjaga juga. Jadi ini merubah semua yang biasa kita lakukan. Bagaimana upaya kita menjaga silaturahmi. Tapi tetap kita harus juga melaksanakan ini. Di dalam antisipasi COVID-19 ini. Kemudian ini bentuk antisipasi kita. Kita siapkan ambulans. Kalau seandainya ada, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Terpapar umpamanya salah seorang di jamaah kita. Ini saya sudah siapkan ambulans untuk segera dibawa.
Dan nanti mungkin SOP-nya perlu secara, ya mudah-mudahan lah tidak terjadi seperti itu. Kemudian juga kaitan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, kita sudah lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ini juga arahan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita menggunakan RPH, Rumah Potong Hewan. Mereka lebih profesional. Juga yang paling kita hindari itu adalah kerumunan. Kerumunan tidak bisa dihindari. Kalau kita motong di masjid, ini tidak bisa dihindari. Padahal itu harus dihindari. Makanya kita membuat MOU dengan pihak ketiga di Jatimurni untuk ini. Alhamdulillah itu sudah berjalan dan insya Allah nanti pendistribusian tetap dari masjid. Langsung ke RT-RT dan langsung ada juga yang dari masjid ke mustahik. Alhamdulillah pada tahun ini kita mampu sapi 9 ekor. Kalau tahun lalu kan 14, sekarang 9. Alhamdulillah masih lumayan lah tinggi lah walau dalam kondisi seperti ini. Kemudian juga kambing 14 ekor. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah kita paket dengan kontainer yang keren lah, boleh nanti ada stikernya gitu kan. Kita buatkan 1.200 untuk mustahik. Insya Allah nanti semua yang terlibat kaitan dengan kegiatan-kegiatan pemotongan ini, kita akan sama-sama mengatur masalah ini. Kemudian dalam kesempatan ini saya informasikan juga, insya Allah yang bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Adha ini adalah Bapak Ustadz Al-Hikam Sabilur Rasyidin. Beliau dari Al-Irsad, tapi beliau sekarang di Roja. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan sudah hadir pada kesempatan ini. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Hikam yang sudah hadir di halaman SD 8 ini untuk bertindak sebagai khotib. Kemudian juga ini sebagai informasi juga kaitan dengan insya Allah nanti pada siang hari ini kita akan tetap melaksanakan sholat Jumat, ya sholat Jumat. Karena pelaksanaan pemotongan itu adalah besok hari Sabtu. Jadi hari Jumat kita akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sebenarnya hadisnya boleh kita tidak sholat Jumat kalau berbetulan Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Tapi insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah bilang gitu, aku akan melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah nanti pada pukul seperti biasa sholat Jumat dengan khotib Ustadz Zaid LC, beliau dari FG sini, insya Allah. Kemudian juga pada kesempatan ini kami haturkan banyak terima kasih kepada SD 8 dan 9 yang sudah memfasilitasi dan mengizinkan menggunakan halaman ini. Juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kami yang sudah membantu sehingga terselenggaranya kegiatan Idul Adha pada tahun ini 1441 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Demikian maklumat, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر وعدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر وعدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر وعدد ما تاب تائب واستغفر الله أكبر ما أعاد علينا من فواعد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن محمدا سيدنا وحبيبنا عبد الله ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat dan khutbah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita
sebuah zikir dan sebuah ikrar yang setiap pagi dan sore kita deklarasikan. Zikir itu adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya di waktu pagi kami dalam fitrah agama Islam, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama ayah kami Ibrahim yang lurus, muslim, tanpa ternodai oleh syirik sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Dalam zikir ini kita diajarkan untuk memohon kepada Allah agar fitrah Islam kita senantiasa merdeka. Merdeka dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Merdeka dengan hanya mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merdeka dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus tanpa ternodai syirik sedikit pun. Saudaraku, saudariku, jadilah pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang merdeka sebagaimana merdekanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, bagaimanakah kemerdekaan ala Nabi Ibrahim alaihissalam? Mari kita simak bersama cerita dari Allah tentang kemerdekaan Nabi Ibrahim agar bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sekarang dan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh Allah telah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Pujian tersebut Allah berikan sebagai karunia jalan hidup yang lurus kepadanya ketika beliau menyatakan sikap tidak rela terjajah oleh ideologi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu wa kunna bihi 'alimin." Sungguh sebelum Musa dan Harun telah aku berikan petunjuk kepada Ibrahim dan kami telah mengetahuinya. Masyarakat jahiliyah yang beribadah kepada selain Allah tidak bisa dibiarkan dan harus diajak berdiskusi agar mau berubah dan berfikir. Maka Nabi Ibrahim pun mempertanyakan alasan mereka mengapa beribadah kepada selain Allah. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ibrahim bertanya kepada ayah dan kaumnya, ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Berhala-berhala apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Masyarakat tidak memiliki argumen yang kuat untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ternyata mereka hanya melanjutkan warisan para leluhur dan tokoh pendahulu. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami sudah mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Alasan inilah yang sering diulang-ulang oleh mereka yang menolak tauhid dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu taklid kepada nenek moyang. Taklid buta inilah yang menjadi sumber anggapan bahwa ideologi, nilai dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dan diganti dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pewaris perjuangannya.
Saudaraku, jamaah salat Idul Adha dan khutbah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih sayang Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya, beliau tidak rela mereka terombang-ambing dalam buayan syaitan dan berhala. Maka dengan berani dan tegas, secara terang-terangan beliau meluruskan bahwa ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan berlanjut kepada mereka tidaklah benar. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dia Ibrahim berkata, sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Masyarakat merasa aneh dengan pernyataan Nabi Ibrahim karena sudah dianggap berani meremehkan ajaran yang sudah diwariskan oleh para leluhur mereka. Maka mereka bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu datang kepada kita dengan membawa kebenaran atau sekedar main-main saja? Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Mereka bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu datang kepada kami dengan membawa kebenaran atau kamu cuma main-main saja? Nabi Ibrahim dengan tegas menjelaskan kebenaran yang dia bawa. Beliau menunjukkan siapa sesembahan yang sejatinya, siapa sesembahan yang harus diibadahi dengan benar. Berikut dengan alasannya. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim berkata, Rabb kalian yang sejati, Rabbus samawati wal ard, Rabb pencipta langit, pemilik langit dan bumi dan yang telah menciptakannya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku adalah saksi dari itu semua. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah akan membuat strategi untuk meruntuhkan kekuatan ideologi berhala yang menyeliputi masyarakat. Watallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Strategi dan trik jitu itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau robohkan berhala-berhala itu dan beliau sisakan satu berhala yang paling besar. Sebagai bentuk pemantik ruang diskusi, itulah strategi untuk menghancurkan berhala yang lebih besar dari berhala-berhala yang lain, yaitu berhala ideologi. Karena tidak ada gunanya berhala batu hancur sementara berhala ideologi masih berkuasa, karena batu bisa dibuat ribuan kali ketika berhala ideologi masih bercokol. Sementara itu, masyarakat Ibrahim yang akan merayakan hari besarnya, mereka terperangah saat mendapati berhala-berhala yang mereka sembah luluh lantak, kecuali berhala yang paling besar. Akal sehat mereka masih belum sadar akan kekeliruan jalan hidup dengan hancurnya berhala. Mari kita dengar pertanyaan aneh yang muncul dari kejahilan mereka. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka bertanya, siapa yang telah melakukan ini kepada berhala-berhala kami? Sesungguhnya dia adalah orang zalim. Bagi mereka, pelaku yang menghancurkan simbol yang mereka ibadahi adalah orang zalim, pengacau, ekstrim dan lain sebagainya. Maka semua mata tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang hanya beliau satu-satunya tersangka di tempat kejadian perkara.
qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang anak muda yang suka menyebut kebatilan berhala, dia bernama Ibrahim. Mereka pun sepakat bersama-sama untuk menangkap Ibrahim, kemudian mengadilinya di depan umum dengan tujuan agar Ibrahim malu dan mengakui kesalahannya, sehingga orang-orang menjadi anti dan benci kepada Ibrahim berikut pelajaran tauhid yang beliau bawa, dan juga sebagai teror bagi masyarakat agar tidak melawan warisan para pendahulu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, jika demikian bawalah Ibrahim, perlihatkan di depan orang banyak, la'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan. Setelah Ibrahim datang, maka mereka pun mulai menginterogasinya. Qalu a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan ini semua kepada berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Maka pertanyaan itulah yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai langkah membangun ruang diskusi untuk meruntuhkan berhala ideologi yang membelenggu masyarakat. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, pelakunya adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhum, tanyakan kepada dia, in kanu yantiqun, apabila mereka bisa berbicara. Meski jawaban Nabi Ibrahim sepintas terlihat dusta, namun perlu dipahami, ini adalah panggung pertempuran bainal haqqi wal batil. Ini adalah panggung perdebatan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam harus berbekal strategi dan trik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan kebatilan. Seperti hanya dalam perang diperbolehkan menggunakan tipu daya atau trik untuk mengalahkan musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mereka diminta untuk bertanya kepada berhala yang paling besar, mulai jatuhlah kekuatan ideologi masyarakat dan mereka mulai menyalahkan diri mereka sendiri. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum kuntum minadh dhalimin. Maka mereka mulai sadar dan berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim, menganiaya diri sendiri. Akan tetapi sayang beribu sayang, setelah sadar bahwa mereka salah, yang terjadi bukannya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mengikuti ajakan Nabi Ibrahim, justru yang mereka lakukan adalah gengsi dan takut dianggap kalah oleh argumen tauhid, sehingga tertutuplah mata hati mereka untuk menerima hidayah. Justru yang tersisa hanyalah pembelaan hawa nafsu. Akhirnya mereka mulai memaksakan kehendak. Ibrahim harus tetap divonis bersalah dalam proses persidangan karena dianggap menentang warisan ideologi leluhur mereka. Bagi mereka, apalah arti Ibrahim jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh pendahulu, jika dibandingkan para leluhur mereka? Mereka pun melakukan manuver serangan narasi kepada Ibrahim untuk membela diri, padahal sudah jelas-jelas salah. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala seraya berkata kepada Ibrahim, kamu sudah tahu kalau berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Mendapatkan jawaban semacam itu, Nabi Ibrahim kembali bertanya kepada mereka yang telah diperbudak oleh hawa nafsu, menuhankan berhala, sampai-sampai Nabi Ibrahim menyebutkan kata parah dan celaka, karena mereka adalah manusia yang dikaruniai akal sehat, namun tidak pula digunakan akal tersebut untuk berfikir. Qala afata'buduna min dunillah,
ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan tidak bisa mencelakai kalian. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan celaka apa yang kalian sembah. Kenapa kalian tidak berfikir? Tidak terima narasinya kalah dengan narasi tauhid, maka para pengusung ideologi berhala serentak mengintimidasi Nabi Ibrahim demi menjaga ideologi nenek moyang mereka. Maka para pengacaunya harus dibubi hanguskan. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, harrikuhu, bakar dia. Tolong berhala-berhala kalian jika kalian serius mau berbuat. Maka berkumpullah orang membuat lubang yang besar yang diisi api dengan kobaran yang sangat besar dan tinggi yang belum pernah ada api sebesar itu sebelumnya. Begitulah cerita yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 68. Jamaah salat dan khutbah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arus penyesatan opini begitu deras menghantam Nabi Ibrahim seorang diri. Namun beliau tetap tenang dengan keimanan yang menancap di hatinya. Dengan berbekal identitas tauhid, beliau merasa merdeka dari para penjajah. Penjajah yaitu berhala. Bagi beliau, seorang mukmin yang tidak mengotori imannya dengan kesyirikan tidak perlu merasa takut. Justru yang layak takut dan khawatir adalah para pembawa bendera kesyirikan. Allah berfirman menceritakan tentang ketenangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kenapa aku takut dengan apa yang kalian syirikkan, dengan apa yang kalian sembah, padahal kalian tidak takut dengan kesyirikan kepada Allah, dan Allah tidak pernah menurunkan keterangan kepada kalian untuk mempersekutukannya. Fa'ayul fariqaini haqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Manakah dari dua golongan yang lebih berhak mendapatkan keamanan apabila kalian mengetahui? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka dianugerahi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sebuah riwayat, Jibril datang untuk membawa bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita akan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ayo Ibrahim, terima saja bantuan tawaran dari malaikat Jibril, karena kekuatan Jibril mampu mengalahkan kekejaman musuh-musuhmu. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin menunjukkan dan membuktikan siapa yang menolong agama Allah, siapa yang membela agama Allah. Cukup dia yakin dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keimanan yang tinggi kepada Allah membuat Nabi Ibrahim menolak tawaran dari malaikat Jibril dan hanya mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas beliau menjawab, amma ilaika ya Jibril fala, adapun kepadamu ya Jibril maka tidak. Amma ilallahi fabala, maka apabila mengantungkan diri kepada Allah maka itu pasti akan aku lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat, inilah bentuk kemerdekaan sejati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapa saja yang ingin menelusuri jalan lurus tauhid harus berani untuk mendeklarasikan identitas tauhid,
dan tidak mau dijajah oleh segala bentuk berhala, entah itu berupa batu, berupa manusia, berupa ideologi menyimpang, atau berhala yang lainnya yang disembah selain Allah. Harus kita berani meski sekejur tubuh harus didera oleh resiko dan tantangan, akan tetapi hati tetap merasa tenang dengan kemerdekaan iman dan tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka di akhir khutbah Idul Adha pada kesempatan kali ini, mari kita tundukkan jiwa raga kita di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan sejujur-jujurnya ketundukan dengan berbekal iman dan tauhid yang kokoh. Semoga Allah selalu memerdekakan kita dari berbagai bentuk penjajahan berhala yang merusak generasi umat ini. Innallaha amara bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minin faqala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذريتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء فيروس كورونا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء فيروس كورونا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء فيروس كورونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.